Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Kasat Lantas, Pak Kasat Tingkatan Ras, dari Pak Edi dari Humas, kemudian rekan-rekan Satlantas. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan media. Mungkin ini prolog dulu ya Pak ya. Saya nanti biar Pak Kasat Lantas akan menyampaikan. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, siang ini kami dari Polda Jambi dan juga Polrestabes Jambi dalam hal ini Satlantas akan menyampaikan kepada rekan-rekan terkait masalah kejadian di hari Minggu tanggal 31 Juli 2022. Dan mungkin rekan-rekan sudah mengetahui adanya 4 korban meninggal dunia dan 1 korban luka berat akibat dari kecelakaan yang terjadi di daerah Jalan Jenderal Sudirman. Ya, nanti biar Pak Kasat Lantas akan menyampaikan hasil olah TKP yang dilakukan oleh Satlantas Polres Jambi, ya, yang harus disampaikan kepada media dan diteruskan kepada masyarakat. Karena ada kabar yang beredar bahwa kejadian yang mungkin viral di beberapa sosial media, kemudian juga di WhatsApp grup, dan sampai kepada kita juga cuplikan-cuplikan dari video yang digabungkan dan seakan-akan bahwa korban yang meninggal adalah korban dari kejahatan geng motor atau pengeroyokan sampai juga dengan penganiayaan. Silakan Pak Kasat Lantas menyampaikan dulu hasil dari olah TKP yang sudah dilaksanakan oleh Satlantas pasca kejadian kecelakaan yang mengakibatkan di 2 tempat dengan korban meninggal dunia 3 dan 1 tempat 1 orang meninggal dunia dan 1 orang meninggal dunia. Dan Pak Kasat Lantas. Terima kasih Mas. Mungkin rekan media langsung saja kami dari Satlantas Polres Jambi menyampaikan hasil penyelidikan dan hasil olah TKP kami di lapangan. Jadi kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi, di mana yang pertama saksi yang melihat langsung saudara AR, dan kedua saksi yang tinggal di TKP yaitu saudara AZ, rekan korban yang meninggal saudara A, serta penumpang yang masih hidup dengan kondisi luka berat tersebut dengan inisial DC. Jadi sedangkan untuk barang buktinya yaitu SPM David 2961MX dengan SPM David BH 5415 UI serta dokumentasi foto korban. Untuk saya sampaikan kepada rekan-rekan untuk identitas kendaraan yang terlibat tersebut tadi itu serta yang korban yang meninggal dunia. Yang pertama saudara Didi yang merupakan pengendara SPM Honda Beat 2961MX. Yang kedua saudara Agus, saya ulangi, saudara AM yaitu penumpang Honda Beat BH 2961MX serta penumpang yang ketiga yaitu saudara AV, penumpang Honda Beat juga BH 2961MX. Pengendara Honda Beat motor yang lainnya itu BH 5415 UI. Adapun rekan-rekan, kami sampaikan hasil olah TKP terhadap motor BH 2961MX ditemukan goresan pada SPM Honda Beat tersebut, di mana trotoar yang mengarah ke arah parit. Kita temukan jejak goresan panjang. Bisa ditunjukkan mungkin satu untuk dokumentasinya ini. Yang kedua kami menemukan batu pembatas parit rusak hancur sepanjang 2,3 meter yang di mana batu tersebut jatuh ke parit tersebut. Ini jatuh ke parit. Selain itu di dalam parit kami juga kami temukan Honda Beat 2961MX dalam posisi tergenang air dengan lampu masih menyala. Di sini bisa dilihat pun ada korban yang meninggal dalam parit. 3 orang di dalam parit. Selain dari parit itu kami juga dari hasil TKP kami juga menemukan di dalam parit tersebut senjata tajam serta jam tangan, jaket dan helm.
Itu hasil olah TKP pertama untuk motor Honda Beat 2961 MX. Sedangkan untuk olah TKP kedua, untuk motor yang kedua yaitu SPM Honda Beat 5415 UI, ditemukan goresan juga di jalan dan akibat dari gesekan dari motor tersebut, di mana juga kita temukan juga portalnya toko tersebut patah. Nih. Bisa lihat dari toko Bandung Sport di lokasi. Dan ditemukan juga bercak darah. Setelah itu kami juga melakukan pengecekan CCTV di sekitar lokasi ataupun dari sepanjang jalur dimulai dari Adipura sampai dengan di TKP. Jadi kami sampaikan kepada rekan-rekan untuk kronologisnya. Jadi kedua SPM itu melaju kencang dari arah TMP menuju ke arah CPM Trona. Namun sampai di lingkungan sebelum Toko Populer, motor tersebut oleng, hilang kendali, langsung lurus nabrak ke yang satu, nabrak trotoar, akhir jemping lah, istilahnya jemping, langsung masuk ke parit, nabrak yang batu tadi ini, dan terakhir nabrak ini 3 kali nabrak, sampai seperti ini. Nah, yang kedua, motor yang kedua sebelahnya itu juga kencang dengan arah yang sama, hilang kendali, langsung nabrak trotoar, langsung naik, langsung nabrak pembatas toko. Jadi demikian rekan-rekan. Pak, menurut informasi yang di lapangan Pak, yang di medsos terkait korban geng motor ini benar apa enggak Pak? Dari hasil pemeriksaan kami selaku dari penyidikan lalu lintas, belum ada ditemukan indikasi geng motor. Yang jelas ini dari pemeriksaan kami yakin sekali ini laka tunggal, karena tidak ditemukan benturan antara kedua motor tersebut. Yang jelas motor tersebut dari keterangan saksi yang melihat motor tersebut melaju kencang, dan juga saksi yang juga kami periksa si pengendara kedua-duanya dalam kondisi pengaruh alkohol, jadi kencang, oleng, langsung menabrak. Kesemuanya. Jadi dari pemeriksaan untuk motor yang ini 5415, mereka tersebut dari tempat hiburan dari tempat hiburan VIP. Yang kedua, untuk yang pengendara yang kedua itu dari BHNH 2961 dari tempat hiburan juga, yaitu dari Regen. Ya, namun mereka ini sebelum masuk ke Regen pun atau masuk ke VIP pun sudah mengkonsumsi alkohol juga. Iya. Berarti artinya ada keributan kecil dulu, baru kemudian ada aksi kejar-kejaran itu atau gimana? Nanti kemudian dari Pak Direktur. Bang, untuk kecepatannya berapa? Kalau dari saksi yang kami periksa menjelaskan kecepatannya melebihi dari 60 km per jam. Cuman di sini yang jelas itu kencang. Bang, saat ini kan foto itu banyak beredar, Bang. Bisa dijelaskan penyebab luka atau bagaimana, apakah itu berarti atau bagaimana? Jadi kami sudah melakukan visum keluar ke rumah sakit, cuman belum keluar hasilnya. Nanti kalau sudah keluar nanti kami informasikan kepada rekan-rekan semua. Yang pakai airan silahkan sih Pak. Iya. Ya Pak, terkait luka yang Dari CCTV-nya benar? Paling belakang. Pak, terkait luka yang di AM itu bagaimana Pak? Seperti luka sobekan tajam Pak di wajahnya. Itu mungkin dari hasil visum nanti. Dokter yang berkompeten. Kapan kira-kira kita dengar informasi dari dokter? Secepatnya nanti kami informasikan. Cukup rekan-rekan? Cukup. Oke. Nah, apa lagi? Mungkin Pak Dir bisa menjelaskan sedikit liputan awal di lokasi sebelum kecelakaan. Ya, baik rekan-rekan sekalian. Tadi pertama saya sampaikan bahwa Kasat Lantas dan jajarannya sudah melaksanakan olah TKP. Ya, olah TKP yang dilakukan oleh rekan-rekan itu mungkin waktunya nggak berapa lama setelah kejadian. Ya, saya juga ada di sana. Kasat Lantas hadir, timnya hadir, dan beberapa review dia juga hadir. Ya. Nah,
media, nah ini perlu saya sebutin nggak media yang hadir tuh, yang tahu kondisinya, ya. Jadi yang pertama yang saya harus luruskan, ya, karena banyak beredar di sosial media menggabungkan video-video itu seakan-akan bahwa korban yang 3 orang adalah korban dari kejahatan geng motor begal. Itu poin yang pertama. Ya, kalau rekan-rekan lihat sudah digambarkan oleh Pak Satlantas, ada proses di mana kendaraan tersebut melaju dengan kencang sesuai dengan keterangan saksi, kemudian dia tikungannya agak manis ya, dia nggak lurus tapi agak belok sedikit, dia turun, dia jumping. Nah, lihat rekan-rekan sekalian, terus menabrak. Ya, nggak perlu saya jelaskan lah, rekan-rekan tadi sudah mendengar semua dengan dibuktikan dengan dokumentasi yang ada dan keterangan saksi. Nah, itu yang harus saya luruskan pertama. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, bagaimana dengan 2 orang yang tadi menabrak di bangunan? Yang satu kondisi meninggal dunia dan satu lagi kondisinya luka berat. Yang saat ini masih dalam perawatan alternatif. Ya, setelah dirawat di rumah sakit DKT ya, namanya. DKT kemudian diperbolehkan pulang dan saat ini masih dalam perawatan di alternatif, pengobatan alternatif. Kita sudah laksanakan pemeriksaan, termasuk mendalami apakah memang ada kejadian lain sebelum kecelakaan ini terjadi. Nah, seperti pertanyaan tadi dari Bang siapa Bang? Bang Aryo yang menanyakan, ada apa tidak keributan? Dari awal kita sudah melakukan penyelidikan. Ya. Dugaan itu ada, karena kami juga sudah memeriksa beberapa orang saksi. Kami sudah memeriksa saksi, kami sudah mendatangi TKP, kami sudah mengecek semua CCTV yang ada di TKP, baik di tempat kejadian awal, hiburan maupun di persimpangan jalan-jalan yang ada CCTV-nya. Itu ada. Ya, tapi masih berproses penyelidikannya. Berapa CCTV Pak? Kalau di jalannya kurang lebih berapa? Karena ada beberapa CCTV yang kita ambil, tiba-tiba dia tidak mengarah ke jalan. Nah, kita juga mengambil dari tempat kejadian di tempat hiburan itu beberapa titik, tapi fokusnya adalah kepada orang-orang yang memang kita juga menjadi korban. Jalan menggunakan kendaraan dengan kecepatan tinggi, itu semua terekam dengan baik. Terekam artinya posisinya terlihat, makanya bisa diambil dari foto-foto ini, dari screenshot ini. Ya, kita analisa. Oh, ini orangnya dia menggunakan helm, yang di tengah siapa, yang di depan siapa, gitu. Ya, tadi kami sampaikan, ya, hasil dari penyelidikan kami, keributannya terjadi di tempat hiburan. Inilah yang sedang kita dalami. Kita sudah memeriksa saksi. Ada beberapa orang yang belum teridentifikasi. Yang sudah teridentifikasi sudah kita ambil keterangan. Sehingga untuk memperkuat nanti mengkonstruksikan masalah yang kita tersangkakan dari keributan tersebut. Tapi kalau misalkan rekan-rekan nanya, kemudian di media sosial beredar bahwa 3 orang yang meninggal adalah korban dibacok dan sebagainya, hasil visum belum keluar, ya. Tapi prosesnya adalah tadi rekan-rekan dengar semua. Itu langsung jumping, nabrak, ada bagian-bagian. Nah ini nih, yang bertabrak nih, tabrak, goresan dari mulai goresan, tabrak, kemudian sampai membentur, ya Pak ya, nama membentur dinding seberangnya. Ini kan kecepatan tinggi. Kalau dia pelan kan pasti nyangkut, ya kan? Karena kecepatan tinggi, ngantem, jumping. Terkait senjata tajam itu gimana Pak? Tadi disampaikan di awal bahwa barang-barang inilah yang ditemukan di TKP. Di TKP di mana ketika korban dievakuasi, baik jenazah, kemudian kendaraan dan barang-barang di sekitar sana. Tapi di tas kita milik para korban. Kalau ada di sana, terus milik siapa? Ya kita temukan bersama dengan barang bukti yang lainnya, ya, dengan barang bukti yang lainnya. Mungkin di bawah pengaruh alkohol Ya, saya ingat. iya, terima kasih. Saya kan belum ngomong itu, Pak. Saya belum ngomong. Terkait laporan polisi yang dilayangkan oleh orang tua Iya. korban ini bagaimana Pak? Karena keluarga korban berspekulasi bahwasanya anaknya meninggal karena dianiaya. Iya, kami sudah menerima itu dan berproses. Sebelum yang bersangkutan membuat laporan, kami pun sudah melaksanakan penyelidikan. Jadi kan di awal sudah saya sampaikan. Di awal saya hadir di TKP,
Saya rekan-rekan ada beberapa yang ada di TKP, rekan-rekan melihat apa yang sudah kami lakukan. Olah TKP, pengamatan CCTV, memeriksa saksi, sudah langkah-langkah sudah kita lakukan. Sebelum korban, salah satu keluarga korban membuat laporan. Ya. Jadi kita terima, nanti hasilnya penyelidikan kami akan kita sampaikan. Ya, tapi kan saya harus luruskan. Nah ini saya menitip pesan kepada rekan-rekan media. Ya, yang beredar itu adalah cuplikan-cuplikan dan dipersepsikan bahwa korban tersebut adalah korban begal. Ini akan membuat kecemasan. Contoh, Bapak Kapolda kan sudah mempublish nomor bantuan polisi. Nah, kemudian kita juga lihat, cyber patrol kita melihat sosial media yang beredar di masyarakat, di IG dan sebagainya. Ada beberapa kejadian, ya, ada beberapa kejadian yang itu kejadian lama, kemudian diulang kembali. Padahal tersangkanya sudah kita amankan. Terkait masalah kejadian di malam minggu sampai dengan dini hari, di luar daripada kecelakaan yang disampaikan rekan-rekan ya, ada 3 kejadian begal, itu sudah diamankan semuanya. Ya mungkin rekan-rekan kemarin sudah rilis ya di Polresta dengan Pak Kasal Reskrim. Nah, muncullah lagi video lama dimunculkan. Orangnya sudah ditahan di Polresta. Nah, saya minta bantuan pada media untuk kita sama-sama menghimbau masyarakat. Jangan mudah di-share, membuat keresahan kepanikan. Kalau itu beritanya benar, sudah kita tindak lanjuti dan kita juga sudah rilis. Tapi dimunculkan lagi, yang ada akhirnya membuat resah masyarakat. Ya, bukan berarti kami kendor, tidak. Kami tetap melaksanakan pencegahan. Ya, karena bisa melihat setiap harinya Polda, Polresta, semua bersinergi, Polsek untuk bisa mengamankan. Tapi yang bermain adalah sekarang sosial media. Kita pun juga langsung menyampaikan, ketika nomor bantuan itu, mohon maaf, masyarakat memberikan informasi pada nomor bantuan, kita respon. Sambil kita menyampaikan, Pak, Ibu, yang Bapak kirimkan ini adalah kejadian lama, ini sudah diproses semua. Jadi kita juga menghimbau. Termasuk ketika ada video yang muncul lagi, kita juga sampaikan kepada adminnya. Bahwa ini sudah kejadian lama dan sudah berproses. Tersangkanya masih ada, ya, masih ada di dalam tahanan kita. Dia sampai ini yang lama Pak, ya, ini kejadian lama Pak. Ya. Kita mungkin rekan-rekan sekalian, ya, ada lagi? Ya, tidak henti-hentinya kami menyampaikan kepada orang tua, kepada masyarakat, tolong lebih peduli lagi kepada anak-anaknya. Ya. Dari apa yang sudah kita lakukan selama ini, rekan-rekan sudah melihat, sudah banyak yang kita amankan. Anak-anak kita, karena perilaku mereka diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Itu anak-anak kecil. Ya, kita sudah amankan. Kalau mereka terbukti melakukan tindak pidana, kita proses. Yang masih ngumpul-ngumpul, kita lakukan pembinaan. Jadi tolong orang tua juga harus lebih peduli dengan anaknya. Kalau anaknya malam hari sampai dengan jam 12 malam belum pulang, coba dicek kemana anaknya. Atau jam 10 yang seharusnya sudah pulang, coba dicek kemana anaknya. Ya. Jadi kita juga saat ini menjaga mereka. Ketika kita mengamankan mereka, kita menjaga jiwanya mereka biar tidak apa, tidak menjadi korban begal atau tidak menjadi pelaku nantinya ketika berkumpul-kumpul dipengaruhi dengan minuman, kemudian mereka berani untuk melakukan sesuatu tindakan kriminal. Saya bermohon kepada rekan-rekan media untuk selalu menyampaikan ya, kepada masyarakat kita, utamanya orang tua yang punya anak-anak kecil, untuk bisa menjaga. Jadi tindakan kita adalah tindakan menjaga jiwa dan raga. Pertama menjadi korban kalau mereka sudah biarkan terus, atau mereka akan jadi pelaku ketika mereka punya niat jahat dan ketemu dengan kesempatan. Baik, rekan-rekan, ada yang lagi? Mungkin Pak selanjutnya dengan pada informasi terkait apakah perlu untuk mengantisipasikan terkait dengan kejadian yang terakhir mungkin apakah ada rencana mau dibuat pita kecil atau seperti rambu-rambu karena itu kan cukup berbahaya. Iya betul Pak. Jadi kami sudah evaluasi berdasarkan dari kejadian-kejadian yang berulang. Jadi kami mengkoordinasikan untuk instansi terkait mungkin untuk langkah pencegahan jangan sampai terjadi kecelakaan lagi. Ya mungkin Pak Dir sedikit lagi. Ini antara dua sepeda motor ini kan ada 5 orang korban atau yang terlibat. Ya. Itu saling kenal nggak? Antara sepeda motor dengan yang lain atau Tidak. Dan yang mengejar siapa? Tidak.
kita sudah memeriksa kawan-kawan dari kedua kelompok ini. Ya, kelompok yang meninggal kita sudah periksa. Salah seorang di antara yang kelompok meninggal itu sudah kita amankan karena membawa sajam saat kita periksa mereka. Ya, kemudian kelompok yang sebelahnya, yang tadi yang 2 orang menabrak, 1 meninggal dunia dan 1 luka berat, itu sudah juga ambil keterangan, tidak kenal. Ya. Terkait yang sudah diamankan tadi kan terinformasi bahwa itu ada yang pelajar. Ada apa? Pelajar. Pelajar, ya. Mungkin minta keterangan minta dari Pak Dir takut tersangka demo. Yang mana gitu? Katanya kan sudah di luar rangka ini kan ada. Oh ada, kan sudah dirilis kemarin. Itu mau pelajar, maksudnya soal pelajaran itu mungkin ada kata dari Pak Dir. Apakah perlu jasa lagi dan Pak Dir. orang tua doang? Oh iya pasti Pak, ya ini kan tanggung jawab kita bersama. Termasuk tanggung jawab dia juga menyampaikan. Ya, ini tanggung jawab kita bersama. Orang tua, sekolah, kami, pemerintah, media, kita semua punya tanggung jawab. Ya. Saya tidak pernah menyalahkan langsung justifikasi menyalahkan orang tua sana, tidak. Itu orang tua juga punya kesibukan. Ya kita semua lah, mengingatkan. Ya. Jadi disitulah ada hal-hal kebaikan yang kita bisa sampaikan kepada masyarakat. Izin Pak Oke, Dir. Pak Dir, izin Pak Dir. Satu lagi Pak Dir. Terkeluar konteks Pak Dir. Gimana? Kalau misalnya visumnya udah selesai, apa boleh dikasih ke orang tua? Visumnya nanti kan ini yang minta visum dari nanti dari silakan penyidik atas yang bekerja. Pak Dir, izin Pak Dir. Satu lagi di luar konteks Pak Dir. Terkait penyelidikan kasus tewasnya Keke udah sampai mana Pak Dir? Ya, kita ini di luar daripada kejadian ini ya. Iya, Kita Pak. akan penyelidikan dan kita sudah menerima otopsi dari dokter. Itu ada kekerasan ya. Nanti kami akan sampaikan lagi pada rekan-rekan. Tapi proses penyelidikan yang kita lakukan tidak selesai sampai dengan sini. Kami berusaha semaksimal mungkin. Ini adalah masalah kemanusiaan, menghilangkan nyawa orang itu menjadi tanggung jawab kami untuk bisa mengungkap. Kami mohon doanya. Ada tanda kekerasan seksual. Saya akan koordinasi dengan Polsek ya. Dugaan Karena tadi. sebentar ya. Pertama, laporan ini ditangani oleh Polsek. Laporan ini ditangani oleh Polsek Kota Baru. Ya, Kota Baru dan kita memberikan bantuan. Nanti kalau misalkan bisa tanyakan hasilnya dari dokter kepada Kapolsek. Tapi kami dari awal sudah membackup, dilakukan oleh TKP, melakukan pemeriksaan membantu Polsek dan Polres untuk bisa mengungkap. Ya, Kabarnya dari informasi masyarakat sudah mengerucut ke 1 orang Pak, karena menurunkan izin pelajar. belum. Nanti kalau memang sudah ada kan pasti kan kita sampaikan. Ya, kita sampaikan kepada masyarakat, pertama kepada media dan kedua kita juga akan mengedukasi masyarakat di sekitar sana. Ini indikasi pembunuhannya sudah dipastikan atau belum Pak? Dan Melihat kondisi hasil- jasadnya. Ya, tadi saya sampaikan kita tidak mau berasumsi. Surat dari dokter sudah. Di jalan nabrak batas parit dan habis itu nabrak ujung sungai, ujung selokan Sungai. Sehingga posisi terakhir motor di sini. Ini motor yang bergerak BH 64 langsung nabrak Bandung Sport, satu Bandung Sport. Yang meninggal satu luka berat. Itu Bang.